Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainnah. Saya dari Prodi PAISI semester 3 ekstensi. Baiklah, tujuan saya kali ini adalah untuk menjelaskan sekaligus menyelesaikan tugas mata kuliah, yaitu desain pembelajaran, yang mana yang sudah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Al-Mukarram Dr. Randus Suhardi SPDI MA. Di sini saya mengambil buku yaitu buku Shorof. Baiklah, di sini ada KD, indikator, tujuan, kuis, dan materi. Baik, di sini kita masuk kepada KD atau kompetensi dasar, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis perubahan bentuk kalimat pada fi'il berdasarkan sighat dan fi'il mabninya. Kemudian di sini indikator, yaitu memahami pembagian fi'il berdasarkan sighat dan mabni majhulnya, memahami pembentukan fi'il mudhari' dan fi'il sulasi, menganalisis pembentukan fi'il amar dan mudhari', memahami serta menghafalkan tasrif sulasi mujarrad, dan memahami fi'il majhulnya. Kemudian tujuannya adalah peserta didik mampu memahami pembagian fi'il berdasarkan sighat dan mabni majhulnya. Kemudian di situ peserta didik mampu menganalisis pembentukan fi'il mudhari' dan fi'il sulasi. Peserta didik juga mampu memahami serta menghafalkan tasrif sulasi mujarrad, dan peserta didik mampu memahami fi'il majhul. Baiklah, di sini kita masuk kepada materi, yang mana materi saya kali ini adalah tentang pembagian fi'il berdasarkan sighatnya. Jadi fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amar. Jadi fi'il madhi itu yaitu kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang telah lampau. Jadi fi'il madhi ini adalah segala perbuatan yang sudah kita lakukan atau sudah terjadi atau sudah lampau. Kemudian di sini ada fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari itu adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Jadi fi'il mudhari ini menjelaskan tentang segala perbuatan yang sedang kita lakukan atau perbuatan yang akan datang kita lakukan. Kemudian yang ketiga ini ada fi'il amar, yaitu kata yang menunjukkan makna perintah. Fi'il amar ini merupakan bentuk kata yang menunjukkan kata perintah, suruhan. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang mana fi'il madhi contohnya adalah nasara. Jadi di sini contoh ini terdiri dari 3 huruf, yaitu nun, shad, dan ro, yaitu nasara, yang artinya telah menolong. Kemudian di sini fi'il mudhari. Fi'il mudhari contohnya yaitu yansuru, sedang atau akan menolong. Dan yang ketiga di sini ada fi'il amar, yaitu unsur. Baiklah, di sini ada cara pembentukan fi'il mudhari dan fi'il sulasi mujarrad, yaitu caranya adalah menambahkan salah satu huruf mudhara'ah pada awal fi'il mudhari'nya dan mengubah harokat ain fi'ilnya pada fi'il mudhari' dari harokat sebelumnya pada fi'il madhi dan mengubah baris akhir menjadi dhammah. Jadi huruf-huruf mudhara'ah itu ada 4. Yang pertama ada alif, yang kedua ada nun, ya, dan ta. Contohnya seperti yansuru, yajlisu, yaktubu, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di situ ada sebuah tabel, yang mana tabel tersebut menjelaskan tentang jumlah atau banyaknya seseorang. Yang mana di situ ada mufrad menunjukkan 1 orang, musanna menunjukkan 2 orang, dan jamak menunjukkan 3 orang. Mufrad di situ ada di baris pertama. Di baris pertama itu tentang laki-laki yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Jadi contoh mufrad di situ ada yaktubu. Yaktubu itu artinya sedang menulis 1 orang laki-laki yang tidak nampak. Jadi di situ ada penambahan huruf mudhara'ah, yaitu ya. Penambahan huruf mudhara'ahnya adalah ya. Kemudian musanna di situ ada yaktubani, juga ditambahkan dengan huruf mudhara'ah yaitu ya, yang artinya yaktubani itu sedang menulis 2 orang laki-laki yang tidak nampak. Sudah. Kemudian di situ ada jamak, yang mana contoh jamak tersebut adalah yaktubuna, juga menambahkan huruf ya mudhara'ah, tetapi itu menunjukkan banyak laki-laki, yang artinya sedang menulis banyak laki-laki yang tidak nampak.
Baik, di baris kedua itu ada contoh yang perempuan yang tidak nampak, yaitu contoh mufradnya adalah taktubu, yaitu yang artinya sedang menulis satu orang perempuan, yang mana ditambahkan juga huruf mudharaahnya yaitu ta. Kemudian di situ ada contoh musannanya yaitu taktubani. Taktubani itu juga dapat diartikan yaitu sedang menulis dua orang perempuan yang tidak nampak, juga ditambahkan dengan huruf mudharaah ta. Kemudian jamaknya juga seperti itu, yaktubna, dengan menambahkan huruf mudharaah ya, dengan artinya sedang menulis banyak perempuan yang tidak nampak. Kemudian yang di baris ketiga itu adalah tentang orang yang lawan kita berbicara. Nah, jadi di situ contoh mufradnya adalah taktubu. Taktubu ini yang dapat diartikan yaitu sedang menulis laki-laki yang nampak, sedang menulis satu orang laki-laki yang nampak. Kemudian yang musanna juga seperti itu, taktubani, dengan menambahkan huruf mudharaah ta yang artinya sedang menulis dua orang laki-laki yang nampak. Kemudian di situ juga jamak dengan menambahkan huruf mudharaah ta yang mana yang artinya sedang menulis banyak laki-laki yang nampak. Kemudian baris selanjutnya di situ ada orang lawan bicara yang perempuan, yang mana contoh mufradnya adalah taktubina dengan menambahkan huruf mudharaah juga, dengan arti sedang menulis satu orang perempuan yang berbicara. Kemudian contoh musanna juga seperti itu, taktubani, dengan menambahkan huruf mudharaah dengan arti sedang menulis dua orang perempuan yang berkata-kata atau lawan bicara. Kemudian di situ ada jamak taktubna dengan menambahkan huruf mudharaah juga yaitu ta, yang mana dengan arti sedang menulis banyak perempuan lawan bicara. Baik, di baris terakhir itu ada orang yang berbicara atau mutakallim, yang mana contoh mufradnya adalah aktubu dengan menambahkan huruf mudharaah a yang artinya aku atau saya sedang menulis. Kemudian contoh yang musanna dan contoh yang jamak itu menjadi satu. Cara pembuatannya itu sama dan cara penyebutan juga sama. Seperti naktubu dengan menambahkan huruf mudharaah nun, itu juga contoh musanna dan jamak. Baik, selanjutnya di situ ada cara pembentukan fi'il amar dari fi'il mudhari dengan menghilangkan huruf mudharaahnya saja. Caranya, apabila setelah huruf mudharaahnya terdapat huruf yang berharokat, maka pembentukan fi'il amarnya cukup dengan menghilangkan huruf mudharaahnya saja. Contoh, fi'il mudhari'nya adalah yataqaddamu. Maka untuk mengubahnya kepada fi'il amar cukup membuang huruf mudharaahnya saja dan mensukunkan baris akhirnya, yaitu menjadi taqaddam. Begitu juga contoh pada yu'awinu, cukup membuang huruf mudharaahnya saja yang asalnya tadi yu'awinu menjadi awin. Baik, selanjutnya di situ ada bentuk fi'il mudhari dan bentuk fi'il amar serta penjelasannya. Di situ ada fi'il mudhari yajlisu menjadi ijlis, kemudian yaftahu menjadi iftah, yaitu penjelasannya setelah huruf mudharaahnya sukun, ain fi'ilnya berharokat kasrah atau fathah. Kemudian selanjutnya di situ yaktubu menjadi uktub, yansuru menjadi unsur. Penjelasannya setelah huruf mudharaahnya sukun, kemudian ain fi'ilnya berharokat dhammah. Selanjutnya di situ apabila setelah huruf mudharaahnya sukun, maka ditambah hamzah wasal dan mengubah harokat hamzah wasal tersebut menjadi kasrah apabila ain fi'ilnya berharokat kasrah atau fathah, dan menjadi dhammah apabila ain fi'ilnya berharokat dhammah. Baik, selanjutnya di sini ada wazan fi'il sulasi mujarrad, yang mana wazan fi'il sulasi mujarrad ini terdiri menjadi 6 timbangan, yang mana timbangan pertama ada fa'ala yaf'alu if'al, yaitu dengan timbangan yang sama seperti fataha yaftahu iftah. Pada timbangan kedua ada fa'ala yaf'ulu uf'ul dengan timbangan yang sama seperti nasara yansuru unsur, dan timbangan yang ketiga ada fa'ala yaf'alu if'il dengan timbangan yang sama seperti jalasa yajlisu ijlis. Pada timbangan keempat ada fa'ila yaf'alu if'al dengan timbangan yang sama seperti alima ya'lamu i'lam. Pada timbangan kelima ada fa'ila yaf'ilu if'il dengan timbangan yang sama seperti hasiba yahsibu ihsib.
Kemudian pada timbangan terakhir atau timbangan keenam ada fa'ula yaf'ulu uf'ul dengan timbangan yang sama seperti ba'uda yab'udu ub'ud. Selanjutnya, apabila terdapat fi'il yang huruf awalnya waw dan ain fi'ilnya berharokat kasrah pada fi'il mudhari', maka dihapus fa fi'ilnya pada fi'il mudhari'nya. Jadi, di situ ada contoh fi'il madhi yang awalnya ada huruf wawnya, yaitu wa'ada. Maka ketika dirubah menjadi fi'il mudhari', maka wawnya itu dihilangkan menjadi ya'idu, bukan yuwa'idu, bukan. Begitu juga dengan wahana dirubah menjadi yahinu, begitu juga dengan wathaqwa menjadi yatiku. Selanjutnya di sini ada fi'il mabni majhul, yang mana fi'il mabni majhul ini terbagi menjadi dua, yaitu fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum yaitu fi'il yang menyebutkan fa'ilnya di dalam kalimat. Jadi dalam kalimat tersebut nampak pelakunya atau fa'ilnya. Begitu juga dengan fi'il majhul adalah fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya di dalam kalimat. Jadi fi'il majhul ini tidak disebutkan dalam kalimat tersebut pelaku atau fa'ilnya. Kemudian di sini ada tujuan dimajhulkannya fa'il, yaitu karena sudah dimaklumi atau diketahui. Kemudian karena belum diketahui dan tidak mungkin dapat ditentukan. Kemudian karena lebih suka merahasiakan fa'ilnya walaupun fa'ilnya sudah diketahui, karena ada kekhawatiran jika dijelaskan fa'ilnya, kemudian karena merasa takut untuk menjelaskan fa'ilnya, kemudian karena menghormati fa'ilnya, dan yang terakhir ada karena tidak membawa faedah jika fa'ilnya disebutkan. Selanjutnya di sini ada cara membuat fi'il madhi majhul dan fi'il madhi ma'lum. Caranya itu adalah apabila terdapat fi'il madhi yang tidak mu'tal dan tidak didahului hamzah, wasal, dan ta zaidah, maka huruf pertamanya dibaca dhammah dan huruf sebelum akhirnya dibaca kasrah. Contoh, kataba menjadi kutiba, dan contoh yang kedua itu ada ba'taro menjadi bu'thira. Maka baris pertama fa fi'ilnya itu dirubah menjadi dhammah. Kataba menjadi kutiba, ba'taro menjadi bu'thira. Kemudian selanjutnya di sini ada cara membuat fi'il mudhari' majhul dan fi'il madhi ma'lum. Caranya itu adalah huruf sebelum akhirnya dibaca fathah dan huruf pertamanya dibaca dhammah atau yakni huruf mudhara'ahnya atau jelas huruf mudhara'ahnya. Seperti yaktubu menjadi yuktabu. Kemudian yastakhraja menjadi yustukhraju. Adapun fi'il amar selama tidak bisa menjadi majhul, fi'il amar tidak dapat terbentuk kecuali pada fi'il ma'lum. Jadi fi'il amar ini tidak bisa dirubah menjadi fi'il majhul. Jadi fi'il tersebut hanya dapat dibentuk dengan fi'il aslinya atau fi'il ma'lum. Kemudian pada akhir pembahasan ada beberapa soal, yang mana soal pertama, apa saja pembagian fi'il berdasarkan sifatnya. Yang kedua, bagaimana cara membentuk fi'il mudhari' dari fi'il sulasi. Yang ketiga, bagaimana cara membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhara'ahnya. Baiklah, referensi yang saya ambil tadi dari Haji Muhammad Hussein Abdul Karim, Medan, 1 April 1963 Masehi, dalam buku Tasriful Wadih, dan yang kedua dari Abi Hussein Ali dalam buku Kailani. Sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau pembahasan yang kurang tepat. Kepada teman-teman sekalian, jika ada kesalahan silahkan berkomentar dengan baik dan sopan, karena bahwasanya manusia tak luput dari kata salah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.